Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 6 Oktober 2025 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sembiring. Nats firman Tuhan untuk renungan kita terambil dari kitab Yehezkiel. Yehezkiel pasal 40 ayat 2. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan ini. Dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke tanah Israel, dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu, di hadapanku, ada yang menyerupai bentuk kota. Demikian firman Tuhan ini. Dan dari ayat ini, tema kita berbunyi, bercermin dari demo anarkis. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, sebulan yang lalu kota Jakarta dan juga kota-kota lain di negeri kita dilanda aksi demo. Rupanya demo yang sebulan lalu itu kita lihat sungguh demo yang anarkis, yang menimbulkan kerugian materi dan kehilangan nyawa dari banyak pihak. Pada kesempatan ini, baiklah kita bercermin, berefleksi dari demo yang anarkis ini. Cermin yang kita gunakan melihat demo anarkis ini ialah firman Tuhan, bukan untuk mencari kesalahan. Saudara-saudari, Yehezkiel 40 sebaiknya Anda baca seluruhnya satu pasal ini dengan baik. Tetapi nas kita di ayat 2, berita Nabi Yehezkiel yang pada saat itu turut meringkuk dalam pembuangan martabat Israel, Yehuda dan Yerusalem sebagai satu bangsa mengalami kehancuran karena mereka meninggalkan kesetiaan kepada Allah Tuhan. Mereka memutarbalikkan hukum Tuhan. Raja dan nabi-nabi palsu dikuasai oleh keserakahan. Hasil dari ucapan nabi-nabi Tuhan yang benar tidak mereka indahkan. Ibadah dan korban-korban persembahan terlihat rapi, tetapi hati mereka jauh dari Tuhan. Dan rakyat ditindas. Dengan situasi Israel seperti ini, kesempatan baik untuk kita bercermin melihat situasi negeri kita. Pada dasarnya, Tuhan Allah menyedarkan bangsa Israel dengan membuang mereka sebagai tawanan ke negeri asing. Untuk itu, Tuhan memakai Nebukadnezar Raja Babel dengan pasukan bayaran orang Kasdim datang menghancurkan Yehuda dan Yerusalem. Ada raja mereka yang dibantai oleh bangsa Babel. Yerusalem, kota kebanggaan, karena di situ bait Allah berdiri dan istana raja yang megah, bersama dengan rumah penduduk dijarah, dihancurkan oleh pasukan Kasdim yang kejam itu. Peralatan yang dikuduskan dalam ibadah Israel di bait Allah dijarah dan dibawa ke Babel, ditempatkan di rumah dewa bangsa Babel. 25 tahun bangsa Israel telah meringkuk di tanah pembuangan. Di antara bangsa itu, Nabi Yehezkiel dipanggil oleh Tuhan. Walau martabat bangsa itu telah hilang, namun Tuhan tidak meninggalkan umat Israel. Dari nas renungan ini, Tuhan menyampaikan visi yang harus disampaikan oleh Nabi Yehezkiel kepada bangsanya, bahwa Tuhan yang setia akan janjinya membangun kembali bangsa itu sampai nanti mengutus Mesias untuk keselamatan semua kaum di muka bumi. Sebagai anak Tuhan di negeri ini, kita bercermin dari firman Tuhan ini, bahwa Tuhan tidak meninggalkan
negeri kita ini. Tugas kita ialah memberlakukan firman Tuhan yang membawa damai sejahtera di negeri ini. Tuhan tidak meninggalkan negeri ini dalam kehancuran. Mari kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, apa isi doa Anda untuk pemerintah dan lembaga-lembaga tinggi negara kita ini? Yang kedua, kerugian apa yang Anda alami dengan demo anarkis yang telah terjadi? Yang ketiga, sebutkanlah peran nyata Anda untuk membangun negeri ini. Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, tolong negeri kami untuk bertambah maju yang membawa damai sejahtera bagi rakyatnya. Amin.